Sudah begitu lama umat Tuhan di Yali Angguruk yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua merindukan hadirnya kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Mereka rindu firman Tuhan, menyapa batin dan sanubari dalam bahasa ibu. Untuk menerjemahkan Alkitab lengkap ke dalam bahasa Yali Angguruk dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, yaitu selama 27 tahun. Setelah puluhan tahun menunggu, pada tanggal 18 dan 27 Mei 2018, umat Tuhan di Yali merayakan hadirnya Alkitab dalam bahasa ibu mereka. Halo. Iya, selamat malam Pak Pendeta Anwar Chen. Ya, selamat malam. Iya. Gimana kabarnya? Baik-baik, Pak Anwar bagaimana kabarnya? Aman, terkendali. Pertama-tama terima kasih sekali untuk kesediaan Pak Anwar bergabung dalam live IG malam ini untuk bincang-bincang terkait dengan penerjemahan Alkitab. Yang belum mengenal Pak Pendeta Anwar Chen, Pak Pendeta Anwar Chen adalah Kepala Departemen Penerjemahan Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bersuka cita sekali, senang sekali karena Pak Pendeta Anwar mau ikut bergabung dengan saya di dalam live IG malam ini untuk membicarakan hal-hal di seputar penerjemahan Alkitab, bagaimana prosesnya, apa tantangan, hambatan yang dialami dalam proses penerjemahan itu. Karena saya percaya masih banyak orang bertanya sebenarnya proses menjadi Alkitab yang kita terima di tangan itu sebenarnya seperti apa. Orang hanya tahu beli di toko buku, Alkitabnya sudah jadi, tapi orang tidak banyak tahu bagaimana proses penerjemahan Alkitab itu. Nah, saya mulai dengan meminta Pak Anwar untuk memberikan informasi kepada kita berapa banyak sih sebenarnya terjemahan Alkitab yang sudah dilakukan oleh LAI, Pak? Ya, sampai sekarang ini sebenarnya kami masih mengerjakan dan menerbitkan sedikit sekali Alkitab dari seluruh jumlah Alkitab yang tersedia di tanah air kita ya. Kita tentu tahu Indonesia ini sangat kaya budaya dan bahasa ya. Lebih dari 700. Nah, yang kami sudah terbitkan Alkitab lengkap itu baru 34 dalam bahasa daerah tentunya. Dan tentu ada juga bagian-bagian seperti Perjanjian Baru itu tersedia dalam 108 bahasa. Jadi yang kami kerjakan ini sebenarnya itu belum sampai 20% dari seluruh bahasa yang ada di Indonesia ini. Jadi yang 30 itu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama ya Pak Pendeta Anwar? Yang 34. Sedangkan yang 108 itu hanya Perjanjian Baru. Oh, hanya Perjanjian Baru. Dan kadang-kadang ditambah dengan 1-2 kitab dari Perjanjian Lama. Misalnya, sering sekali kan terbitan Alkitab sebelum menjadi Alkitab lengkap itu mulai dipakai. Karena itu Perjanjian Baru terlebih dahulu diterbitkan. Iya. Dan kadang-kadang ditambah kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur sering dibaca di dalam ibadah ya. Dan bisa juga dengan kitab Amsal. Seperti itu. Nah, biasanya Perjanjian Baru selalu diterbitkan lebih dahulu. Karena ini juga merupakan suatu upaya untuk tidak menahan Alkitab itu sampai selesai semua baru digunakan. Sebenarnya itu mulai digunakan sementara Perjanjian Lama terus dikerjakan. Dan cukup sering terjadi sementara Perjanjian Lama dikerjakan, bagian-bagiannya mulai digunakan juga dalam gereja untuk dibaca, baik menerima feedback ya, maupun juga supaya ini benar-benar langsung berguna untuk kehidupan umat percaya. Apa pertimbangannya sehingga Perjanjian Baru lebih diutamakan? Apakah ini ada kaitannya juga dengan beberapa gereja yang memang lebih menekankan Perjanjian Baru ketimbang Perjanjian Lama, atau karena alasan-alasan tertentu? Ya, sebenarnya ini tidak terlalu rumit ya. Sebenarnya pemahaman kita itu tentang Alkitab kan biasanya dibangun terlebih dahulu dari Perjanjian Baru. Meskipun Perjanjian Lama itu penting, tapi dia memberi semacam latar belakang ya, persiapan untuk Perjanjian Baru. Andai kata kita mulai dari Perjanjian Lama,
akan sulit nanti kita langsung mengaitkannya dengan versi Kristiani dari pemahaman iman kita. Nah ini dia, memang perjanjian baru tetap diutamakan, dan kalau perlu kita melihat background-nya, latar belakangnya di perjanjian lama. Jadi memang sebenarnya ada semacam landasan teologis di dalam memilih prioritas perjanjian baru. Ya, kadang-kadang orang kalau misalnya membaca Alkitab, itu mulai dari kitab Kejadian, baru kemudian sampai kitab Matius, dan dia tidak cukup kenal perjanjian baru, bisa juga dia akan terjebak nanti kepada semacam pemahaman Judaisme gitu. Misalnya dia akan mempraktekkan Torah, dia akan mengharuskan sunat, dia akan mencoba untuk tidak makan makanan tertentu yang dinilai tidak tahir gitu ya, di dalam perjanjian lama, dan dia akan hidup seperti orang Yahudi. Oh, oke. Jadi itu, padahal kita sangat penting mulai dari sebuah proses dan juga identitas bahwa kita ini orang Kristen. Meskipun demikian, iman kita berakar di Judaisme. Jadi itu pertimbangannya, Pak. Oke, jadi karena itu perjanjian baru lebih diutamakan penerjemahannya ya, gitu ya, Pak? Ya, betul. Ya. Ya. Dan biasanya malah itu tidak langsung seluruh perjanjian baru, sering sekali itu dimulai dari Injil. Ya, semacam trial edition, edisi uji coba. Misalnya kita ambil Injil Matius atau Injil Lukas. Injil Lukas adalah yang paling populer. Nah, sesudah itu diselesaikan, biasanya, karena kalau kita menerjemahkan dalam bahasa daerah, itu ada proses seperti uji coba ya, coba-coba gitu. Tidak semuanya langsung bisa dirumuskan dengan jelas dari awal. Bagi kita yang udah terbiasa dengan istilah-istilah seperti Roh Kudus gitu ya. Nah, itu gampang, tapi di bahasa daerah tertentu kadang-kadang mereka harus cari dulu itu. Roh Kudus itu apa gitu. Nah, Mesias itu apa? Itu semua harus dipilih dengan hati-hati karena ini akan menentukan perjalanan selanjutnya, baik dari segi terjemahan maupun penghayatan iman para pembaca Alkitab. Jadi memang perlu sekali ada suatu pemahaman awal, dan itu dirintis dengan menerjemahkan bagian-bagian Alkitab, terutama yang paling sering dipakai. Gitu, Pak. Ya, kalau boleh lebih dalam lagi, apa yang menjadi alasan atau adakah tim yang membuat keputusan dan punya alasan atau argumen tertentu mengapa bahasa ini atau bahasa itu atau bahasa tertentu yang dipilih untuk dilakukan proses penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa lokal tersebut, Pak? Sehingga misalnya kita lihat baru 30 dalam kitab yang komplit perjanjian lama perjanjian baru, sedangkan hanya atau sudah 100 tapi masih pada perjanjian baru saja. Ya, memang untuk memilih bahasa-bahasa yang akan diterjemahkan itu memang sebuah proses pertimbangan yang cukup panjang dan memerlukan kematangan. Ya, karena Indonesia begitu banyak bahasa. Betul. Di masa lalu tentu pilihan yang paling masuk akal itu dengan memperhatikan sejenis statistik juga ya. Misalnya kalau bahasanya lebih dari 1 juta penutur, nah itu prioritasnya bolehlah disebut lebih tinggi daripada bahasa yang hanya 10.000. Jadi dalam sejarah penerjemahan itu didahulukan, dan ternyata itu bukan cuma LAI sebagai pemerakarsanya. Sebelumnya tentu sudah ada lembaga Alkitab Belanda yang sudah berkarya di Indonesia bertahun-tahun kan itu. Sehingga ketika lembaga Alkitab Indonesia berdiri 9 Februari 1954, di situ sudah terjadi semacam pengalihan. Nah, ada bahasa-bahasa yang memang sudah diterjemahkan, bahkan itu terkadang itu sudah dikerjakan oleh tim-tim misi ya di berbagai daerah. Jadi itu tinggal diperbaharui, sering sekali begitu. Namun kalau itu dikerjakan sesudah lembaga kita berdiri, dengan memahami bukan saja bahwa bahasa Indonesia begitu banyak dan juga penuturnya juga sangat banyak, jutaan orang, kita juga memperhatikan tenaga yang tersedia. Karena untuk menerjemahkan Alkitab, ini satu proses yang memerlukan ketelitian, juga pemahaman yang cukup dalam tentang teks Alkitab, dan tidak hanya teks Alkitab, tapi juga budaya dan bahasa lokal. Nah, di situ ada proses berteologi yang sangat serius di dalam penerjemahan Alkitab. Nah, untuk itu kami bekerja sama dengan gereja-gereja. Jadi lembaga Alkitab
selalu mendengar aspirasi gereja-gereja. Dan tanpa kami minta, gereja-gereja sendiri sering meminta LAI, tolong kami dibantu untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa kami, misalnya. Dan ketika itu disampaikan secara tertulis, itu tentu kami olah dengan memperhatikan kesiapan kita dari segi tenaga, dan juga tidak kalah pentingnya dari segi dana. Nah, itulah yang membuat dalam memprioritaskan mana bahasa yang akan terjemahkan. Di masa lalu setidak-tidaknya kita memang memperhatikan statistik, tapi bisa juga ada bahasa yang cukup besar, tapi memang ternyata orang-orangnya tidak minat untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa mereka. Bisa juga mereka akhirnya sudah sangat berhasil, tanda kutip, ditaklukkan oleh bahasa Indonesia. sehingga berasa bahwa tidak ada kebutuhan yang sangat urgen untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa sendiri. Tapi itu langka. Umumnya tidak bisa dipisahkan bahwa bahasa daerah itu adalah identitas yang paling mendasar. Ya, kita orang Indonesia, tapi selain orang Indonesia, kita juga ada orang Jawa kah, Sunda, ya, ada orang Batak, Toraja, Papua dan sebagainya. Jadi dalam memilih itu kami ukur. Termasuk di situ ada pertimbangan-pertimbangan mengenai kekuatan bahasa. Ya, mari saya ambil satu contoh yang konkret sekali. Bahasa Jawa itu bahasa terbesar loh. Betul. Jumlah penuturnya. Tapi jangan orang Jawa langsung berpikir bahwa bahasa Jawa itu bahasa yang paling kuat saat ini. Karena terjadi erosi besar-besaran dalam penggunaan bahasa Jawa. Dan itu sudah kami survei. Karena kami saat ini sedang memperbaharui Alkitab terjemahan Jawa yang ada. Maaf saya potong Pak Anwar. Tadi Pak Anwar mengatakan bahwa terjadi erosi dalam penggunaan bahasa. Apakah itu juga yang menjadi alasan untuk selalu mengadakan revisi-revisi terhadap penerjemahan Alkitab dalam bahasa tertentu, misalnya secara khusus saja bahasa Jawa? Karena saya misalnya melihat dalam beberapa terjemahan itu memang berbeda, dan misalnya katakanlah saja Alkitab berbahasa Jawa itu sendiri punya beberapa versi misalnya. Nah, apakah itu yang menjadi alasan untuk yang tadi Pak Anwar sebut dengan erosi itu, dia menjadi alasan untuk melakukan revisi? Dan apakah ada kriteria berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini, erosi misalnya, gitu, erosi bahasa? Lalu kira-kira berapa lama kita harus meneliti kembali terjemahan itu untuk kemudian direvisi atau diperbarui? Ya, memang sebenarnya kata erosi itu memang sedikit berkonotasi negatif ya. Ya. Tapi tanpa ada unsur erosi pun setiap bahasa itu berubah. Ya. Tidak ada bahasa satupun di dunia ini yang statis. Kecuali masyarakatnya total terisolasi, tidak pernah ada kontak dengan dunia luar. Ya. Nah, biasanya atau idealnya itu satu generasi penggunaan sebuah terjemahan. Lalu ditinjau lagi apakah masih ada perubahan-perubahan yang memerlukan pembaruan terjemahan tersebut. Nah, itulah yang membuat kita juga mengukur ya. Misalnya, saya sebutlah dengan terus terang, lebih tinggi prioritas permintaan penerjemahan Alkitab dalam bahasa daerah yang belum pernah ada daripada yang sudah ada tinggal diperbarui. Itu juga salah satu diantaranya yang kami perhitungkan. Ya. Lalu kita juga lihat apakah di tengah-tengah masyarakat penutur bahasa itu memang ada unsur-unsur yang cukup memadai. Orang-orang yang diperlukan untuk menerjemahkan Alkitab ini. Tidak harus berpendidikan S3 gitu. Tapi yang betul-betul bisa dibekali melalui lokakarya, pelatihan-pelatihan, sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk bisa membandingkan misalnya beberapa teks yang tersedia, lalu menuangkannya, mengalihkannya ke dalam bahasa mereka. Nah, ini hal seperti itu yang kami ukur. Dan kalau bahasanya memang sudah tahapnya sudah parah ya, sampai mendekati punah, ya apa boleh buat, itu untuk lembaga Alkitab itu jadi berkurang urgensi prioritasnya. Karena kita kan selalu ukur di antara berbagai permintaan itu mana yang memang harus kita jawab segera sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat dan juga kemampuan LAI untuk meresponnya.
Andai kata kita tidak bisa menghadirkan, katakanlah perjanjian baru, sekurang-kurangnya kita bisa mulai dengan menghadirkan salah satu Injil dalam bahasa tersebut. Lalu kita lihat bagaimana penggunaannya. Apakah ini nanti cuma tinggal sebuah karya sastra yang tidak akan pernah mempengaruhi iman, kehidupan umat bergereja misalnya, atau ini memang sungguh-sungguh dibutuhkan. Nah, jadi kita sekarang ini menyusun prioritas berdasarkan data-data real dari lapangan. Dulu kami memang pernah tidak sampai sejelimet itu gitu. Tapi belakang ini kami menyadari memang sangat perlu tidak hanya berasumsi tentang kebutuhan, tapi berangkat dari apa yang menjadi kebutuhan umat pengguna Alkitab. Ya, gitu Pak prosesnya. Oke, iya. Nah, tapi kembali lagi, saya mungkin masih butuh sedikit dijelaskan. Tapi kalau misalnya ada yang katakan ini harus direvisi nih, apa yang menjadi kriteria, Pak? Ya, biasanya ada perubahan bahasa. Ataupun kalau mereka nilai penggunaan kata tertentu itu tidak tepat. Dan tidak jarang kalau untuk bahasa daerah itu persoalan-persoalan dialektal yang cukup rumit. Oke. Untuk bahasa Indonesia saja sebenarnya cukup bervariasi ya, dari timur sampai ke barat. Betul. Iya. Itu pengalaman kami yang sering sekali berkunjung ke daerah-daerah, kadang-kadang sambil senyum-senyum melihat penggunaan bahasa Indonesia yang betul-betul berbeda satu sama lain. Iya. Tapi dalam bahasa daerah lokal pun, andai kata katakanlah ada suku tertentu di Kalimantan, Dayak X gitu. Kalau kita teliti nanti itu ada dialek-dialek yang saling berbeda satu sama lain. Dan kita harus putuskan mana dialek yang sebenarnya cukup luas pemakaiannya. Kalaupun bukan dialek dari daerah tertentu, minimal daerah tertentu memahami kata-kata yang digunakan. Andai kata sebuah terjemahan sudah sempat menggunakan dialek A, lalu pembaca-pembaca yang lain menganggap itu terlalu dialek A. Karena itu perlu diperbaharui menggunakan satu istilah yang lebih umum, yang bisa dimengerti oleh dialek A sampai dialek G gitu. Nah, kita akan pertimbangkan untuk memperbaharui terjemahan tersebut. Nah, tapi terkait dengan kerumitan berbahasa, kemampuan untuk mengenal bahasa itu sendiri, nah, pada akhirnya siapa sebenarnya yang menentukan ini timnya, ini orang yang akan bergabung dalam tim penerjemahan? Apakah orang lokal masyarakat setempat yang menentukan, ataukah LAI juga punya peran yang jauh lebih besar di sana? Tapi juga nanti bagaimana, apakah LAI juga pernah misalnya mengalami bahwa ketika itu selesai diterjemahkan, masyarakat pengguna mungkin merasa bahwa kok tidak terlalu cocok dengan pemahaman-pemahaman kami. Katakanlah misalnya bahasa itu di dalam bahasa kami sehari-hari, misalnya dalam komunikasi kami sehari-hari misalnya. Ya, itu memang pernah terjadi. Dan itulah yang membuat kami terus belajar, ya, memperbaiki, ya, katakanlah kinerja kita ke depan. Nah, secara umum, strateginya adalah bahwa karena bagaimanapun terjemahan Alkitab itu adalah milik gereja. LAI ini memang penerbit di Indonesia, tapi dia berbeda dengan penerbit lain. Penerbit lainnya terbitkan buku, Anda mau pakai silakan, tidak mau tidak apa-apa. Tapi LAI kan sedikit berbeda. Dia sangat berkepentingan supaya buku yang diterbitkan itu bukan sekedar terbit atau terjual, tapi betul-betul menjadi bagian dari hidup gereja. Nah, untuk itulah kami bekerja sama dengan gereja. Misalnya, kalau gereja itu menyurati LAI dan mengatakan kami butuh menerjemahkan Alkitab, baik, kita akan pertimbangkan kalau kita sudah sepakat, ya, dibuat semacam MOU, ya, surat perjanjian gitu, antara pimpinan Lembaga Alkitab Indonesia dengan pimpinan sinode yang bersangkutan. Lalu, nanti sinode yang bersangkutan akan mengutus calon-calon. Kami akan memberikan semacam rambu-rambu yang diminta itu misalnya, kalau boleh, ada yang berpendidikan teologi. Tapi, yang tidak harus ditawar itu adalah harus orang penutur asli. Karena penutur asli itu adalah pengguna bahasa yang paling fasih dan tidak bisa diimbangi oleh orang-orang yang belajar bahasa tersebut dari luar. Nah, lalu ketika timnya mulai diutus oleh gereja, biasanya itu berkisar antara 15-20 orang, kami mengadakan lokakarya. Di lokakarya itu akan diterangkan sebenarnya penerjemahan itu apa. Kadang-kadang kan orang punya pemikiran yang sangat simplistik ya tentang penerjemahan ya.
Ada Iya. kamus, ada kata, kita tinggal bergerak, jadi. Kita ingatkan mereka, ada bingkai budaya, ada hal-hal yang harus kita negosiasikan gitu ya. Kalau terjadi perbedaan ada teks sumber dengan pemahaman bahasa lokal, budaya lokal ya. Kami latih ya, terutama untuk menyadarkan orang-orang yang hadir itu kita sedang menghadirkan firman Tuhan di dalam bahasa kita. Karena itu kita harus menggunakan segala kekayaan bahasa yang tersedia, harus digali untuk bisa menghadirkan firman itu secara real, betul-betul berakar dalam kehidupan umat. Nah, ini sering sekali memerlukan semacam motivasi. Kadang-kadang orang merasa, wah, bahasa saya tidak cukup lengkap untuk bisa mengungkapkan firman Tuhan, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Nah, ini yang kita perlu ingatkan, bahwa ternyata tiap bahasa itu punya keistimewaan-keistimewaan dan pasti sanggup untuk menghadirkan, menyeberangkan makna dari satu teks sumber ke audiensnya, penerimanya. Nah, ini yang kami latih selama Lokakarya. Selain itu, selama Lokakarya kami memutuskan ragam bahasa mana yang mau kita gunakan. Misalnya, kalau ternyata masyarakatnya lebih suka bahasa yang sehari-hari, ya kita utamakan yang bahasa sehari-hari. Oke. Tapi sering terjadi, ada masyarakat yang menganggap bahasa sehari-hari tidak cocok untuk firman Tuhan. Mereka menginginkan satu bahasa yang lebih berlanggam sastra gitu. Sehingga ya kita juga Kiranya yang levelnya lebih tinggi begitu ya. lebih tinggi. Jadi kita tidak mendikte. Kita itu memfasilitasi. Karena kita memang punya pengalaman, adalah satu lembaga spesialis lah saya sebutnya. Nah, tentu kita bisa mendampingi dengan meyakini bahwa mereka sanggup melakukannya. Asal dibekali dengan latihan-latihan dan juga referensi-referensi dasar yang diperlukan. Nah, itu yang terjadi. Dan juga kami harapkan tim itu sendiri juga akan mendaratkan terjemahannya kepada masyarakat setempat. Jadi pada waktu pemeriksaan naskah dengan tim, ya, bila mana kita sedang melakukan semacam field test, uji lapangan, ya, kita undang orang-orang untuk ikut mendengarkan. Dan kita bisa tahu apakah terjemahan ini sebenarnya sangat sulit, sangat kaku, tidak dipahami atau disalah mengerti. Dan ini kesempatan yang sangat baik bagi kita sehingga semuanya menjadi terlibat. Dan pada waktu itu terbit, orang sebenarnya sudah menantikan. Karena sudah tahu. Iya. Itu dia. Jadi kita benar-benar bukan seperti penerbit biasa yang pendekatannya top down. Kita malah sebenarnya bottom up. Bersama-sama bermitra. Dan pada akhirnya nanti tentu gereja memiliki terjemahan tersebut, LAI memfasilitasi penerbitannya. Dan biasanya kalau untuk bahasa daerah, terutama yang di pelosok-pelosok, LAI bahkan tidak menyalurkan secara khusus, melainkan menyerahkan kepada gereja-gereja untuk menyalurkannya kepada warga mereka. Seperti itu prosesnya. Iya. Jadi cukup panjang. Oke. Nah, melihat ada begitu banyak elemen atau unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam proses penerjemahan itu, kalau boleh diinformasikan supaya kami juga tahu kira-kira kalau satu kitab atau katakanlah satu Alkitab utuh atau misalnya katakan hanya perjanjian baru dalam sebuah bahasa lokal itu membutuhkan berapa lama waktu untuk proses sampai dengan dicetak terjadi, dihasilkan? Memang kami sudah ukur ya. Ya, itu bisa sangat bervariasi, tergantung ketangguhan tim. Okay. Semakin tangguh timnya, berpotensi semakin cepat. Misalnya ada penguasaan komputer, ada yang mengerti bahasa Ibrani atau Yunani, ada ahli-ahli bahasa, ada tim-tim yang memang bisa bekerja secara full time. Nah, cuma kami sudah membuat perkiraan rata-rata berdasarkan pengalaman puluhan tahun. Biasanya perjanjian baru memerlukan sekurang-kurangnya 4 tahun. Dan ini bisa sampai 6 tahun. Nah, perjanjian lama itu, ya, perjanjian lama itu ukurannya 3 kali perjanjian baru. Jadi kita bisa hitung sendiri dengan matematika sederhana. Jadi diperlukan kira-kira 16 tahun dan sampai sekitar 20 tahunan untuk menghasilkan sebuah terjemahan. Jadi tidak terlalu panjang sebenarnya bagi kami. Oleh karena itu, mengingat proses yang demikian panjang itu, kami selalu saling mengingatkan satu sama lain. Jangan bekerja terlalu cepat. Kalau terlalu cepat,
kita istilahnya memaksakan kekuatan kita, nanti kita yang hilang, terjemahan belum tersedia. Jangan juga terlalu lambat, kita juga sama akan hilang, terjemahan belum tersedia. Jadi kita mencoba mengukur secara optimal ya pencapaian-pencapaian di dalam menerjemahkan itu supaya hasilnya akurat. Jadi memang terjemahan Alkitab ini bukan suatu produk yang bisa ditawar-tawar gitu. Ya, saya belum pernah ada gereja yang bisa terima terjemahan terbit dengan ralat. Kalau itu Alkitab. Iya. Karena itu ya, belum pernah ya. Ya. Karena itu berlapis-lapis proses pemeriksaannya dari tim, konsultan, LAI, uji lapangan, berlapis-lapis prosesnya. Makanya membutuhkan waktu yang demikian panjang. Nah, 2 tahun lalu kami menerbitkan Alkitab dalam bahasa Yali Angguruk. Itu dikerjakan oleh satu tim bersama dengan satu lembaga misi di Jerman, dan itu membutuhkan waktu 27 tahun. Ya begitu. Ya, tentu sebelum itu sudah terbit perjanjian baru. Jadi proses seperti itu, digunakan dulu perjanjian baru, lalu perjanjian lama dicicil, sambil dipakai, lalu kemudian dilengkapi. Pada waktu dilengkapi, perjanjian baru pun harus ditinjau ulang. Untuk bisa mensinkronkan bahasa-bahasanya, konsep-konsepnya. Jadi seperti itu, Pak, berlapis-lapis. Oh, oke. Nah, Pak Anwar, proses yang sedemikian rumit dan memakan waktu yang begitu lama, gitu kan? Nah, dan juga tadi di awal sudah dikatakan bahwa ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat pengguna, terutama gereja, gitu kan? Nah, ada yang bertanya atau ada seringkali komentar-komentar, apakah tidak berlebihan bahwa Alkitab itu diterjemahkan untuk sebuah masyarakat pengguna yang sebenarnya tidak begitu besar? Karena itu mungkin Pak Anwar bisa sedikit memberikan informasi, rata-rata sebenarnya ketika sebuah Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, kira-kira sebenarnya rata-rata ada kriteria enggak, atau misalnya seperti itu. Rata-rata pengguna itu sebenarnya berapa banyak gitu. Sehingga ini juga mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan warga gereja atau orang-orang yang mengatakan bahwa apa enggak mubasir nih, tidak begitu banyak penggunanya, tetapi kita menerjemahkan itu untuk masyarakat pengguna itu yang jumlahnya tidak begitu banyak, dan dana yang dibutuhkan ini juga tidak kecil gitu, sangat besar, tapi penggunanya tidak begitu banyak misalnya. Mungkin punya data-data berkaitan dengan itu. Ya, saya kira memang itu wajar ya pertanyaan seperti itu. Ya. Tapi kita juga harus hati-hati dengan sikap diskriminatif gitu. Ya. Apakah sebuah bahasa yang berpenutur besar itu otomatis lebih penting dari bahasa yang penuturnya kecil? Nah, kalau tadi kami sebutkan bahwa kami juga memperhatikan statistik, itu betul dengan pertimbangan tadi misalnya. Di era-era sebelumnya kami pernah menetapkan kalau satu bahasa di atas 500.000 penuturnya, itu wajar mempunyai perjanjian baru. Kalau di atas itu lagi, katakanlah 1.000.000 ke atas, itu wajar mempunyai Alkitab lengkap. Jadi terus ada negosiasi, ya itu pun standarnya tidak 100% sama gitu ya. Selalu ada negosiasi lagi. Mana yang sesungguhnya yang dibutuhkan. Tapi kita tidak serta-merta mengambil kesimpulan, kalau penuturnya cuma 5.000, berarti tidak penting. Siapa yang mengatakan tidak penting? Kalau begitu nanti, dari segi teologis, kita nggak bisa bertanggungjawabkan. Bahwa ada gereja yang lebih penting, karena jumlahnya besar, dibandingkan dengan gereja yang kecil-kecil di pelosok, yang justru memerlukan perhatian. Kan seperti itu. Nah, itulah yang membuat kita, sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal, selalu menimbang kebutuhan tadi. Kalau memang urgensinya tinggi, apalagi kalau gereja yang bersangkutan sungguh-sungguh berkomitmen, bahkan cenderung mandiri untuk mendukung program ini sampai selesai. Wah, itu akan tinggi sekali prioritasnya. Ketimbang gereja yang besar sekali, tapi sebenarnya ya antara ya dan tidak. Sepertinya setengah hati untuk mendukung program-program seperti ini.
Nah, situ memang kita uji semuanya dari berbagai aspek sampai kepada satu kesimpulan. Kenapa? Bahkan katakanlah satu bahasa yang cuma 5.000 penutur itu juga mendapat perhatian dalam menghadirkan firman ini dalam kehidupan mereka. Itu saya kira. Misalnya, ya kita bicara secara konkret saja. Di Papua ada banyak bahasa, lebih dari 200. Tentu ada bahasa-bahasa yang cukup besar, di atas 50.000 penuturnya. Iya. Tapi karena ada isolasi geografis, itu cukup banyak bahasa yang mungkin hanya 3.000 penuturnya. Apakah karena mereka terisolasi itu tidak kita beri perhatian? Nah, ini kan repot juga jadinya. Kalau logikanya matematis. Iya. Iya. Nah, saya katakan Jadi ini tentu juga, iya, artinya saya katakan ini karena ada seorang teman dalam pembicaraan beberapa kali itu dalam pertemuan-pertemuan ketika bicara tentang sejarah, bicara tentang bahasa gitu kan. Saya sudah mendengar teman ini mengatakan bahwa suku saya itu sebenarnya secara bahasa kami dan secara kuantitas kami itu mayoritas, tetapi malah suku di tetangga kami itu yang secara kuantitas mereka lebih sedikit, malah mereka sudah punya Alkitab dalam bahasa mereka, kami belum punya, dan kami kalau pingin ya harus mengikuti bahasa mereka gitu. ya tentu situasi lokalnya itu harus jelas. Apa yang menjadi parameter kondisi-kondisinya, ya. Iya. Kenapa sampai misalnya bahasa yang lebih kecil mendahului mereka, itu juga pertanyaan. Karena begini Pak, bisa juga kalau dilihat dari segi kekuatan bahasa, bisa juga ada masyarakat-masyarakat yang penuturnya lebih kecil, tapi memang bahasanya sangat kuat. Masih hidup betul-betul menjadi bahasa masyarakat, kemudian bahasa gereja, jadi penggunaan bahasa itu sendiri bisa sangat menentukan. Nah, sedangkan suku yang jumlah penuturnya besar, itu bisa jadi pelan-pelan makin tergerus bahasanya, dan makin mengikuti bahasa bergengsi, tanda kutip, bahasa Indonesia. Iya. Jadi kondisi-kondisi linguistiknya ini yang perlu kita cermati. Tidak bisa hanya berdasarkan angka-angka. Nah, ini yang saya pahami betul-betul dan sudah lihat secara konkret. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang masyarakat-masyarakat di pelosok, wah, sebenarnya tidak bisa tidak. Alkitab itu, ya, paling tidak di generasi saya dan satu generasi lagi. Alkitab itu harus diterjemahkan dalam bahasa mereka. Kenapa? Bahasa Indonesia itu bahasa asing. Seperti bahasa asing bagi mereka. Kecuali untuk belanja hal-hal sederhana ya, bisa ya. Tapi kalau sudah mulai masuk ke bahasa-bahasa yang melibatkan hati, melibatkan spiritualitas gitu ya. Nah, kita sadar mereka tidak hidup di dalam bahasa Indonesia. Jadi ini yang membuat kita mengukur berbagai parameter, aspek-aspek yang sangat menentukan dalam proses penentuan tentang terjemahan-terjemahan bahasa Alkitab ini. Iya. Pak Anwar, dari apa yang tadi terakhir Pak Anwar katakan bahwa dalam berbahasa sehari-hari mungkin bahasa Indonesia itu lebih mudah, tetapi ketika itu sudah masuk lebih dalam, berkaitan dengan penghayatan dan sebagainya, orang lebih bisa menghayati itu ketika mereka menggunakan bahasa daerah. Nah, pertanyaan saya juga adalah apakah ini juga ada unsur pengaruh gerakan reformasi abad 16 itu yang sangat menekankan penghayatan iman, penghayatan akan firman Allah itu dengan bahasanya sendiri, artinya bahwa upaya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, terutama yang dilakukan oleh LA ini juga tidak terlepas dari spirit ini, sehingga orang tidak melihat itu sebagai hanya semata-mata ini supaya mudah untuk dalam tanda kutip kristenisasi, ini mudah untuk melakukan evangelisasi, tetapi ini lebih pada spirit reformasi bahwa orang bisa lebih menghayati imannya di dalam, atau menghayati firman Allah di dalam bahasanya sendiri. Apakah ada unsur pemahaman itu atau bagaimana nih Pak Anwar? Bisa jadi ada pengaruh reformasi, tapi kalau kita telusuri jauh lebih ke belakang, inilah dimensi inkarnasional dari iman kita. Bahwa firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, dan menjadi salah seorang dari kita. Dan ini menjadi dasar terpenting kenapa firman Tuhan tetap perlu dihadirkan
dalam bahasa-bahasa yang paling mengakar dalam kehidupan umat. Itu sebenarnya, landasan teologisnya ada di dalam Alkitab sendiri. Dan menariknya, bahkan sebelum ada gereja, umat Yahudi sendiri telah berupaya untuk melakukan itu. Dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Yunani. Bagi generasi baru tentunya. Yang pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh Helenisasi. Jadi proses menerjemahkan Alkitab dalam sebuah bahasa yang lebih dipahami, yang lebih menjadi bahasa komunikasi luas, itu sudah berlangsung bahkan sebelum kekristenan. Tapi dalam kekristenan itu mendapat landasannya yang paling dalam. Di situ. Makanya sebenarnya hampir-hampir saya katakan, iman Kristen itu adalah iman terjemahan. Jadi kita itu makanya kita nggak pernah, warga gereja itu nggak pernah diwajibkan belajar bahasa Ibrani. Bahkan bapak-bapak gereja pun tidak memahami bahasa Ibrani. Kecuali ya orang-orang tertentu seperti Hieronymus dan sebagainya. Iya. Itu mereka menggunakan bahasa Yunani. Dan ketika kita bicara soal bahasa Yunani, kita bicara tentang kitab suci yang tersedia, yang diterjemahkan di Alexandria itu 2-3 abad yang lalu, sebelum kekristenan. Nah, jadi proses penerjemahan itu sendiri sudah menentukan hidup gereja dan cara gereja memahami imannya, atau pakai bahasa kerennya berteologi. Itu yang paling dasar. Bahwa di kemudian hari berkembang semacam bahasa tinggi, bahasa resmi, bahasa gerejawi yang kelihatan lebih bergengsi, bukan gengsi yang penting ya, lebih sakral gitu. Misalnya Latin pernah mendapat posisi seperti itu. Ya. Jadi misa semua diucapkan, dilakukan di dalam bahasa Latin, meskipun warga masyarakat yang mengikuti itu tidak memahaminya. Nah, itu pernah terjadi. Jadi reformasi sebenarnya mengembalikan prinsip inkarnasional tadi, mengingatkan kembali. Jadi reformasi ada perannya di situ. Karena ya Martin Luther misalnya, inilah orang pertama yang betul-betul menghadirkan terjemahan dalam bahasa Jerman sehari-hari yang digunakan waktu itu, yang kemudian menentukan perjalanan bahasa Jerman selanjutnya. Memang itu dahsyat, karena bahasa yang tadinya tidak punya posisi dalam gereja, sekarang punya tempat yang sedalam-dalamnya dalam kehidupan umat. Nah, ini yang terus kita lakukan dengan memperhatikan prinsip tadi. Pertama-tama tadi prinsip inkarnasional, lalu prinsip ini yang kemudian diperbaharui oleh gerakan reformasi untuk kembali ke penggunaan bahasa-bahasa yang real sehari-hari, yang menyentuh hidup umat dan hati umat. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Anwar. Nah, berikutnya tadi sudah dikatakan bahwa proses penerjemahan itu membutuhkan waktu yang begitu lama, bisa sampai 20-30 tahun katakanlah. Nah, apakah bisa diinformasikan kepada kami terus untuk proses semuanya ini, pembiayaan dan anggarannya itu biasanya bagaimana Pak Anwar? Ya, disinilah diperlukan kemitraan. Tadi saya sudah sebutkan, untuk memulai terjemahan pun, gereja dari titik nol sudah dilibatkan. Ya, malah kalau boleh sebut titik minus, sebelum ada itu, gereja yang harus berprakarsa. Karena yang lain nggak mau menduga-duga saja gitu. Harus ada gereja atau minimal lembaga pelayanan yang mengatakan kami butuh terjemahan ini. Seperti itu. Lalu ya, ketika kita bicara soal biaya, memang ya ini pekerjaan panjang ya. Kami selalu kalau bicara soal penerjemahan kita nggak pernah membayangkannya seperti lari sprint atau lari jarak menengah. Ini selalu lari maraton yang betul-betul perlu memperhatikan stamina, termasuk stamina finansialnya. Nah, bagaimana ini dikerjakan? Memang kita mengakui gereja-gereja itu boleh dikatakan rata-rata memang sudah punya kebutuhan-kebutuhannya. Ya, bahkan di banyak daerah gereja itu betul-betul bukan hanya gereja untuk orang miskin. Gereja yang memang miskin. Kalau di kota-kota retorika seperti itu, gereja untuk orang miskin. Enggak, ini gereja miskin. Sudah miskin harus jadi gereja untuk orang miskin juga ya. Itu lebih hebat lagi, Pak.
Dan gereja juga bukan, lembaga kita bukan juga lembaga kaya, sama sekali, bukan. Tapi lembaga kita bisa menggerakkan umat percaya yang tersebar di mana-mana, ya, sehingga berlakulah prinsip keseimbangan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 dan 9. Ya, bukan kamu dibebankan untuk memberatkan, tapi upaya ada keseimbangan. Ya, jadi yang memiliki lebih itu bisa menjadi berkat bagi saudara mereka yang memang membutuhkan. Ya, itu yang kami lakukan. Jadi lembaga Alkitab ya menggerakkan itu, dan puji Tuhan selalu ada yang merespon. Yang tahu bahwa apalagi kalau di masyarakat itu belum pernah ada Alkitab. Wah, ini sebenarnya menghadirkan sebuah referensi, sebuah pegangan, bukan referensi ya, sebuah pegangan yang sangat penting, yang sangat mendasar untuk perjalanan kehidupan iman selanjutnya. Nah, itu yang dalam proses waktu dihimpun oleh lembaga Alkitab dari tahun ke tahun dengan menggerakkan mitra-mitra, dan memang itu butuh biaya besar. Banyak orang tidak tahu untuk menerjemahkan satu Alkitab, bahkan satu ayat, itu bisa memerlukan hampir 100.000 satu ayat. Wow, satu ayat 100.000. Satu ayat bisa. Kenapa? Karena kita jangan lupa, bukan hanya untuk membiayai pekerjaan penerjemah 1-2 orang. Ini juga ada tim yang memeriksa, meneliti. Ada bermacam-macam uji coba, kan gitu. Nah, per tahunnya kami bisa memerlukan sekitar 200 juta untuk biaya dalam tim. Jadi breakdown-nya seperti itu. Kalau diperlukan sampai sekitar 20 tahun, ya perlu sekitar 3 atau sampai 4 M. Makanya kalau itu dikalkulasi, dibagi jumlah ayat yang ada di Alkitab, kami sampai kepada angka tersebut. Kira-kira dibutuhkan ya, seperti ya 90 sampai 100.000 per ayat. Berdasarkan hitungan puluhan tahun tadi. Ya kalau hanya itu ya kita kesannya mahal sekali. Tapi kalau dihitung berdasarkan puluhan tahun tadi, breakdown-nya tidak besar, sebenarnya cukup kecil. Nah, ini dia yang kami lakukan sampai saat ini, karena itu, ya, ini juga perlu rupanya diketahui oleh umat. Rata-rata Alkitab yang ada di tangan mereka, termasuk yang bahasa Indonesia, itu sebenarnya Alkitab bersubsidi. Mana mungkin sebuah Alkitab setebal ini? Ini nilainya cuma 80.000, 90.000. Mana mungkin? Ya, saya pernah sekali, ya ini tidak bermaksud memojokkan penerbit tertentu, waktu sedang marah-marahnya tentang Injil Yudas, lalu ada terjemahan Injil Yudas kan, yang diterbitkan oleh salah satu penerbit terkemuka di Indonesia. Saya pergi ke toko bukunya, saya baca dan buka harganya, geleng-geleng kepala. Itu setara dengan satu Alkitab. Padahal hanya buku sensasional seperti itu. Istilah saya adalah, ngapain masyarakat Indonesia tahu tentang Injil Yudas? Injil Matius saja nggak dibaca. Jadi, kadang-kadang kelihayan memasarkan itu yang membuat kita jadi tidak melihat bahwa ada hal-hal yang lebih mendasar, lebih penting, lebih menentukan kehidupan umat percaya, yang memerlukan sebenarnya suatu investasi dalam jangka panjang, yang sebenarnya masih sangat murah kalau dibandingkan dengan penerbitan-penerbitan yang sangat profesional dan komersial. Seperti itu, ya saya bisa katakan. Iya, jadi sebenarnya investasinya juga sebenarnya cukup besar, tetapi kalau dihitung dengan proses yang ada memang murah, tetapi kita bisa menerima di tangan sangat murah, tapi kita tidak tahu proses di balik itu. Nah, seharusnya kalau kita tahu proses di balik itu, lalu kita bisa lebih menghargai bagaimana proses itu ya, Pak Anwar ya. Ya, tentu saja ya. Kalau saya sudah cerita tentang bagaimana Alkitab sampai ke tangan kita, wah memang banyak orang akhirnya manggut-manggut, jadi menyadari. Karena mereka kan hanya melihat Alkitab sudah jadi di tangan kita. Dan ini tidak bermaksud untuk berlebihan mengkritik. Masih banyak yang bahkan minta diskon. Jadi Alkitab sama seperti buku-buku yang lain yang ada di toko-toko, ada diskon, ada potongan juga gitu ya. Iya, masih banyak. Dan LAI masih sediakan diskon cukup besar. Ya.
Sebenarnya untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan dengan kemampuan yang cukup, itu tidak wajar mendapat diskon. Tapi kalau itu diskon untuk mensubsidi kebutuhan Alkitab di daerah, ya. Oleh sebab itulah lembaga kitab, ya, sesudah menerjemahkan, kemudian sebagian juga dipasarkan, sebagian ya. Tiap tahun lembaga kita punya program untuk mendistribusikan Alkitab ke daerah-daerah yang memang kemampuannya terbatas. Supaya ada keseimbangan, kan begitu. Nah, itu digilir dari tahun ke tahun. Tentu ini dengan pemahaman dan harapan kami adalah gereja-gereja terus saling bahu-membahu untuk menggolkan program-program seperti ini. Iya, nah ini ada hal yang mungkin buat saya juga menarik untuk juga dijelaskan, diinformasikan kepada para pendengar bahwa sebenarnya kan LAI juga ikut berperan di dalam proses penerjemahan Alkitab dan juga termasuk pencetakan yang berkaitan dengan Deuterokanonika, begitu ya? Oh ya, benar, sangat benar. Sehingga bagaimana melihat peran LAI ini juga dalam proses ekumenik antar gereja di Indonesia, antar denominasi ini, Pak Anwar? Ya, ini sungguh benar, Pak. Jadi memang lembaga Alkitab ini salah satu ciri mendasar dari pekerjaannya adalah lintas gereja. Jadi sejak tahun 1960-an, ketika Alkitab kita masih dalam proses, sebenarnya tim-tim penerjemah itu bekerja sendiri-sendiri. Tim lembaga kitab punya pekerjaan sendiri, Katolik juga demikian. Ya, Pater Kronen yang terkenal itu, seorang Fransiskan. Dan tim mereka juga sama tangguhnya dengan tim lembaga kitab Indonesia. Jadi bayangkan, dua tim bekerja paralel. Masing-masing nanti akan menerbitkan. Nah, apa yang terjadi? Rupanya tahun-tahun sebelumnya ada Konsili Vatikan kedua. Dan kita tahu sama tahu, ini dampaknya luar biasa Konsili Vatikan kedua ini. Ketika Gereja Katolik membuka diri untuk turut bersama-sama dalam sebuah proses, ya, yang makin menjalin hubungan-hubungan dengan gereja-gereja di luar Katolik. Saya sebutlah seperti itu. Nah, ternyata di Indonesia itu langsung ada gaungnya. Ada satu dokumen yang ditandatangani di London tahun 1968. Dokumen ini ditandatangani antara United Bible Societies. Itu semacam paguyuban lembaga-lembaga kitab sedunia dengan pihak Vatikan. Yang mengatur tentang perlunya terjemahan bersama di antara gereja-gereja. Banyak orang tidak tahu, Indonesia adalah contoh pertama implementasi dari dokumen itu. Jadi berdasarkan semangat itu, ketika terjadi konsultasi nasional, ya biasanya kalau kita mau menyelesaikan Alkitab, sebelum itu diadakan konsultasi nasional, seperti yang kami lakukan baru-baru ini. Itu tahun 68, itu dilakukan di Cipayung. Utusan Katolik hadir di situ. Nah, itu sangat membanggakan dan mengharukan bagi kita, karena utusan Katolik mengatakan, kami siap untuk bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, hanya dengan sebuah syarat. Tolong terbitkan Deuterokanonika untuk kami. Sehingga edisi Katolik selalu mengandung Deuterokanonika. Karena betul, bagi Katolik, Alkitab yang tidak mengandung Deuterokanonika itu belum Alkitab penuh. Kan begitu. Dan lembaga kita setuju. Dan yang paling mengharukan adalah tim Pater Kronen dengan ikhlas. Walaupun tentu ini dengan berat hati pasti ya. Meninggalkan pekerjaan puluhan tahun itu berat sekali sebenarnya. Saya juga tidak bisa bayangkan andai kata saya diminta seperti itu. Tapi demi visi ekumenis, ini yang terus perlu kita ingat. Demi visi kebersamaan kita, menjalin kepelbagaian di dalam kesatuan terjemahan, Pater Kronen dengan timnya rela mengatakan, kami tidak akan terbitkan terjemahan kami untuk digunakan secara luas. Dan kami bergabung dengan lembaga kitab. Mereka kemudian turun memeriksa terjemahan itu, lalu terbitlah Alkitab terjemahan baru kita ini yang digunakan secara resmi mulai tahun 1974. Tahun berikutnya terbit edisi Katolik yang memuat Deuterokanonika. Sejak saat itu, dalam semua upaya penerjemahan di lingkungan lembaga Alkitab, kami selalu mengutamakan kerjasama, tidak hanya satu gereja dan dua, tapi seluas mungkin gereja-gereja.
Baptis, Pentakosta, gitu ya. Kalau Katolik sudah jelas tadi, semuanya diupayakan supaya bisa hadir dan memberi masukan. Supaya Alkitab ini sekaligus menjadi sebuah jalan kita untuk tetap mengingat kita punya dasar bersama. Menjadi Alkitab bersama, menjadi terjemahan bersama, begitu ya? Iya, betul. Iya. Iya. Dan itu Nah, Indonesia adalah sebuah contoh nyata. Karena di luar negeri itu bisa terpisah ya, terjemahan Katolik dengan terjemahan Protestan. Kalau kita berbicara lebih jauh, sebenarnya lalu apa sekarang tantangan yang dihadapi oleh LAI berkaitan dengan penerjemahan ini, Pak Anwar? Dalam arti begini, bahwa seakan-akan kan semua berjalan mulus, semua bisa dilakukan dengan baik, walaupun tantangan misalnya tadi berkaitan dengan penerjemahan, berkaitan dengan finansial dan sebagainya. Atau kalau saya mau lebih konkret, seiring dengan perkembangan zaman yang ada saat ini, kemajuan teknologi yang ada, gitu kan. Tetapi LAI terus harus melakukan tugasnya. Lalu apa tantangan yang sebenarnya dihadapi saat ini? Ataukah terutama berkaitan dengan, kalau mau lebih konkret lagi, nih sekarang kan orang lebih memakai Alkitab di gadgetnya, gitu ya, di HP-nya, di tabletnya atau dan sebagainya, gitu kan. Sehingga dengan kata lain orang lebih mudah mendapatkan Alkitab itu, bahkan bukan hanya soal itu, ini kan lalu juga dengan kata lain bahasa saya begitu, siapa saja bisa mempublikasikan Alkitab itu, gitu kan. Sehingga kalau kita lihat di media ini kan begitu banyak, gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah publikasi-publikasi atau katakanlah meneruskan dan membuka lebih banyak link untuk orang bisa mendapatkan Alkitab itu juga, walaupun tidak mengatasnamakan LAI, apakah itu juga bagian dari kerjasama dengan LAI atau bagaimana gitu? Jadi maksud saya, apakah ini juga punya hubungan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi LAI misalnya? Ya, itu sangat benar. Itu sebagian ya. Karena ya saya sebutkan tadi, selain proses penerjemahan yang memang cukup rumit, kita memang masih berhadapan dengan situasi Indonesia yang kesenjangannya sangat lebar. Ya, kita selalu mengasumsikan apa yang tersedia di kota-kota itu juga tersedia di pelosok-pelosok. Disinilah saya melihat salah satu tantangan adalah kami masih melayani tempat-tempat yang tanpa sinyal. Jadi kalau tim-tim itu bekerja di tempat-tempat seperti itu, kalau misalnya ada konsultan seperti saya mau berkunjung untuk memeriksa terjemahan, kami bahkan tidak bisa punya komunikasi langsung, telepon tidak bisa. Jadi caranya bagaimana? Ya kita langsung datang ke tempat, menunggu kapalnya yang cuma beberapa kali 1 minggu, dan kalau cuaca bagus bisa nyebrang. Nah, pada saat itulah terjadi peristiwa pemeriksaan naskah dan lain-lain. Indonesia masih seperti itu di banyak tempat. Ya, itu nggak hanya di Papua. Kalau di Papua ya isolasi geografisnya memang luar biasa. Kalau tidak ada kapal pesawat-pesawat kecil yang mengantar kita ke sana, tidak bisa masuk. Itu satu hal. Nah, hal lain tentu benar yang dikatakan oleh Bapak tadi. Di era yang serba digital ini, kita itu cenderung menganggap yang serba digital ini adalah mazhab gratis. Ya, padahal investasinya besar. Kalau kita bicara soal penerjemahan ini, investasi bukan hanya dari segi dana. Orang yang punya dana pun kalau tidak punya SDM yang tangguh bukan dalam arti sprint ya. Orang yang mau misalnya mulai dari hari pertama, nanti sampai berapa ribu hari lagi, itu tetap mengerjakan hal yang sama sampai selesai. Dia harus bertahan sampai 20 tahun lebih kan kadang. Jadi dalam kaitan yang pertanyaan Bapak tadi, kalau saya boleh lanjut ya. Memang tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadirkan firman itu secara digital, tapi juga dengan menyadari bahwa itu bukan sesuatu yang tanda kutip gratis. Tim yang mengerjakannya masih sama, dibutuhkan waktu yang sama, hanya mediumnya saja yang berbeda. Memerlukan satu tahap lain yang dikerjakan oleh teman-teman kami di Departemen Digital. Itu yang terjadi sebenarnya. Tapi memang di Indonesia susah memperhatikan soal copyright ini. Karena copyright di Indonesia itu sering diartikan sebagai the right to copy. Right to copy.
Jadi ya, orang buat saja, ada ratusan aplikasi tersedia sebenarnya, aplikasi Alkitab, itu tidak pernah minta izin kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Termasuk salah Sorry, satu, jadi sebenarnya apa yang mereka munculkan di aplikasi-aplikasi itu, Alkitab bahkan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, dan segala jenis bahasa yang mereka tampilkan, segala terjemahan Alkitab, itu sebenarnya kita boleh katakan bahwa itu copyright punya LAI, tetapi itu dipublikasikan tanpa izin copyright dari LAI, begitu? ya betul, betul. Ini repotnya. Sebenarnya kalau kita mengikuti undang-undang haki, itu bisa kita bawa ke ranah hukum. Tapi kan di Indonesia, dengan begitu banyak tantangan untuk menjawab kebutuhan akan Alkitab, ya, dengan konteks kita yang juga sangat spesifik dari segi sosio-religius, kita tidak mau sampai ke arah itu. Andai kata ini terjadi di Eropa atau Amerika, wah, selesai sudah itu lembaga-lembaga yang tinggal copy paste itu. Ya. Jadi itulah yang membuat kami kemudian menghimbau kalau mau menginstall ya aplikasi-aplikasi Alkitab, tolong periksa apakah di situ ada logo Lembaga Kitab Indonesia. Kalau ada, itu berarti yang bekerja sama dengan kami, dan itu hanya belasan yang bekerja sama dengan Lembaga Kitab Indonesia. Jadi kuncinya itu ya, di dalam terjemahan itu atau di dalam aplikasi itu ada logo LAI juga. Ya, itu yang menunjukkan bahwa ada kerjasama. Kalau tidak ada berarti itu dalam tanda kutip lembaga yang ilegal mempublikasikan apa yang sudah dilakukan oleh LAI. Ya. Jadi memang itulah yang saat ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Padahal lembaga Alkitab benar-benar serius untuk menjawab kebutuhan akan firman Tuhan, hadirnya Alkitab di era yang digital ini. Semua ketinggalan, lembaga Alkitab juga ketinggalan untuk mengejar kecepatan itu. Memang ini era yang memang kecepatannya luar biasa, lompatan-lompatannya. Tapi kami masih tetap berusaha. Ya, misalnya begitu banyak platform tersedia saat ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ada belasan di dalamnya. Ada Facebook, kan begitu ya, Instagram dan sebagainya. Nah, itu tujuannya apa? Supaya firman Tuhan itu, Alkitab itu menjadi bagian kehidupan dari para peselancar di dunia maya yang sudah menjadi dunia yang nyata sekarang ini. Dunia maya kan sudah senyata dunia nyata. Jadi ya inilah situasi yang kami lihat perlu sungguh-sungguh kita tanggapi secara serius dan betul-betul dengan memperkuat kemitraan. Jadi lembaga Alkitab hanya bisa eksis dengan berbagai pelayanan ini kalau ada kemitraan yang turut mendukungnya. Apalagi di era-era yang sekarang ini serba sulit ini. Era pandemi ini. Wah, ini efeknya besar sekali buat semua. Dan kami juga sudah pasti terdampak oleh pandemi ini. Tapi mungkin saya bertanya, mungkin bisa dijelaskan juga oleh Pak Anwar. Ini kan juga kita berhadapan dengan generasi milenial yang tidak terlalu, dalam tanda kutip, tidak terlalu pusing dengan apa yang terjadi di belakang itu. Buat mereka, mereka hanya tahu, ya ini sudah tersedia dan kami butuh itu, dan itu ada di sana, kami tinggal mendownload, kami tinggal mendapatkan, tidak terlalu memikirkan apa yang menjadi proses atau apa yang ada di belakang segala proses untuk sampai ke tangan mereka itu. Nah, kalau begitu, lalu bagaimana LAI menyikapi keberadaan generasi milenial ini dengan kebutuhan-kebutuhan mereka yang seperti ini? Ya, kami juga memperhatikan kelompok ini, dan ya misalnya sekarang ini ada gerakan membaca Alkitab 4-9 pasal, G49, seperti itu ya. Kami berusaha untuk tetap hadir. Jadi sedapat mungkin dalam berbagai acara, kita memperhitungkan, mengemas kegiatan-kegiatan, program-program yang membuat generasi milenial dan sesudahnya tetap tertarik untuk berinteraksi dengan teks-teks suci. Karena udah begitu banyak teks-teks dalam kehidupan mereka ya, yang merampas perhatian mereka gitu. Tapi bagaimana supaya di tengah-tengah kepungan teks-teks yang luar biasa derasnya ini, tetap ada celah untuk hadirnya semacam ya arah yang menentukan sikap mereka dalam kehidupan. Nah, tentu kami mengerti generasi milenial kadang-kadang tidak mau berlalah dengan sebuah proses panjang tadi. Tapi menariknya, kami sudah mengalami juga, kalau kita bercerita sekali-sekali
proses seperti ini? Karena ini orang-orang pintar juga kan, orang-orang yang cerdas, mencari informasi dari segala arah, mereka juga bisa mengapresiasi. Itu, karena itu kami nggak pernah underestimate, karena tidak tahu saja gitu. Ya, ketika kita memberi edukasi, memberi kesempatan supaya mereka tahu, loh, mereka malah, wah, bagaimana kami bisa terlibat? Nah, seperti itu. Jadi kami juga sangat terbuka dalam hal ini. Bukan hanya generasi milenial, bahkan anak-anak juga menjadi perhatian kami. Ya, menerbitkan produk-produk berbasis Alkitab yang membuat tetap ada kerinduan untuk bersentuhan dengan firman hidup itu. Contoh-contoh produknya misalnya seperti apa, Pak? Ya, contoh satu aja ya. Tentu ada hal lain yang, karena itu kami mengundang semua kita untuk mengunjungi website Lembaga Kitab Indonesia. Di situ ada keterangan tentang bermacam-macam produk, program yang tersedia di Lembaga Kitab Indonesia. Sebagai contoh ini yang saya tunjukkan kepada kita. Jadi sekarang ini, mengingat perkembangan era digital, kita terbitkan Alkitab cetak, tapi selalu juga beserta dengan semacam app, ya. Ini produk untuk anak, ada ilustrasi tentang Esther. Kalau ini di scan, nanti gambar ini akan bersuara, berbicara. Dan bagi anak-anak ini seperti, apa ya saya sebut ya, kayak animasi begitu juga, ada unsur animasinya. Animasi. Ini era di mana kita memang perlu mempertemukan yang cetak dengan yang digital. Dan ini tidak hanya untuk Alkitab anak. Kami sekarang ini kalau dalam bahasa daerah, meluncurkan bahasa daerah, itu bersamaan dengan aplikasinya. Sehingga tersedia untuk dibaca dalam wujud cetak, tapi juga digunakan dengan gadget. Begitu sekarang ini perkembangannya. Nah, kalau kita kembali lagi ke pembicaraan kita di awal berkaitan dengan bahasa lokal, bahasa daerah, lalu kita melihat kepada perkembangan generasi saat ini, generasi milenial yang orang katakan bahwa ada kecenderungan mereka tidak terlalu pusing justru dengan bahasa-bahasa daerah itu. Dan bahkan misalnya dikatakan anak-anak muda misalnya di Jawa tidak banyak lagi yang mengerti bahasa Jawa, ya kecuali kalau yang ada di daerah ini beberapa informasi yang saya dapatkan misalnya, atau juga mungkin di daerah tidak semua bisa menguasai bahasa daerah. Nah, bagaimana ini tantangan yang dihadapi LAI menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah, tapi berhadapan dengan generasi milenial yang mungkin dalam tanda kutip kecintaan terhadap bahasa itu tidak terlalu mendalam dibanding dengan generasi tua misalnya. Ya, memang tren ini tidak merata. Ada komunitas bahasa tertentu yang memang sepertinya kurang memberi perhatian kepada upaya untuk tetap menggunakan bahasa itu di kalangan muda. Tapi ada juga komunitas-komunitas yang sungguh sangat kuat. Beberapa gereja dengan pengguna bahasa daerah itu masih tetap menekankan pentingnya bahasa daerah sebagai bagian dari identitas mereka. Jadi agak sulit mengeneralisasi sebenarnya. Tapi tentu kita mengerti bahwa ada semacam tren seperti itu. Orang sekarang ini jangankan bahasa daerah, bahasa Indonesia pun kadang-kadang sudah malas digunakan gitu. Lebih suka pakai bahasa Inggris, dan bahasa Indonesianya itu campur baur dengan bahasa Inggris. Ini memang satu gejala. Tapi itu tidak harus membuat kita berhenti menghadirkan firman itu di dalam bahasa-bahasa yang turut menentukan identitas mereka. Ya, dan saya lihat ada satu kecenderungan juga. Biasanya orang kalau sudah memasuki nanti usia-usia menjelang 40, nah tiba-tiba itu menjadi penting lagi. Oke. Bahasa daerah itu kembali menjadi penting. Jadi penting lagi gitu. Jadi memang ada semacam siklus gitu. Nah, tentu ada stratifikasinya beda-beda ya. Masih ada daerah-daerah di Indonesia yang memang kita nggak punya pilihan lain kecuali menghadirkannya dalam bahasa daerah. Kalau saya pergi pada waktu peluncuran di Lembah Yali, ya kiri kanan saya memang orang-orang berbahasa Yali. Mereka mengerti bahasa Indonesia, tapi mereka tetap kalau berdoa, mendengarkan khotbah dan firman Tuhan, tetap merasa paling dekat kalau itu dilakukan di dalam bahasa daerah. Berapa lama lagi ini akan terjadi? Ini tentu banyak faktor yang mempengaruhi, dan kita tidak bisa mengukurnya. Tapi mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kalau ternyata satu bahasa memang akhirnya akan punah,
karena tidak ada minat dari para penuturnya untuk melestarikannya, ya punah. 13 bahasa Indonesia sudah punah. Yang lain-lainnya puluhan sedang sekarat. Tapi ada juga yang karena adanya terjemahan Alkitab menjadi kuat. Karena itu, ya kita pakailah. Itu memberi martabat yang hebat sekali bagi bahasa itu. Saya pernah hadir sebuah peluncuran Alkitab di Kantewu, Sulawesi Tengah. Ya itu menjangkau yang saya juga sulit. Naik pesawat kecil, kemudian langsung pindah ke punggung kuda. Nah, itulah metafor untuk gap abad ini, kan itu ya. Nah, apa yang terjadi? Ketika itu diluncurkan, kami waktu itu sampai agak senyum-senyum. Kenapa? Karena dibuat panggung-panggung tinggi, lalu ketika nanti perwakilan gereja-gereja datang untuk menerima Alkitab itu diluncurkan dari atas panggung itu ke bawah. Meluncur betul-betul. Itu terjemahan langsung loh Pak. Arti peluncuran. Nah, saya waktu itu menahan tawa. Betul-betul saya menahan tawa. Saya masih sangat muda waktu itu, baru 30-an. Tapi saya terdiam. Karena di samping saya ada seorang bapak menangis. Dia tidak bisa membayangkan sebelumnya bahwa Tuhan berbicara pakai bahasanya. Itu nilai simboliknya yang sangat sulit diukur. Hanya berdasarkan perhitungan-perhitungan matematis. Dan saya terdiam waktu itu. Wah, karena saya pun karena udah terlalu terbiasa melayani tim-tim penerjemah, kadang kurang ada emotional involvement ya. Perasaan itu kurang terlibat gitu. Tapi ketika saya melihat yang terjadi pada Bapak itu, wah saya terdiam. Luar biasa. Bagi dia, hari itu Tuhan bicara pakai bahasanya. Kalau pakai bahasa gengsi, bahasanya itu naik gengsinya tinggi sekali. Karena Tuhan sendiri yang pakai gitu. Nah, Pak Anwar, mungkin bisa membantu. Ini ada yang ingin tahu gitu kan. Kalau dilihat itu kan lalu Alkitab itu lalu bisa, karena penerjemahan itu dia bisa lalu menjadi beragam pemaknaannya. Dan ada yang misalnya bertanya, lalu kita punya misalnya kalau dalam bahasa Inggris ada King James version, ada NIV dan macam-macam gitu. Nah, lalu bagaimana dengan Alkitab bahasa Indonesia sendiri? Apakah ketika menerjemahkan juga ada pembandingan dengan yang lain-lain, sehingga pemaknaannya juga menyesuaikan, atau katakanlah juga mempertimbangkan, bukan menyesuaikan, mungkin mempertimbangkan terjemahan-terjemahan yang lain yang sudah ada, atau bagaimana ini? Karena kalau enggak lalu orang bisa melihat satu teks itu atau bahkan satu ayat itu bisa dimaknai secara berbeda dalam setiap penerjemahan. Ya, memang penerjemahan itu selalu negosiasi. Bagi kita yang tidak betul-betul mendalami bahasa Ibrani atau Yunani, kita pikir ini urusan sederhana menerjemahkan saja. Sebenarnya orang-orang seperti saya ini lebih banyak berhadapan dengan masalahnya daripada solusinya. Karena sebuah teks bisa menghadirkan bermacam-macam makna. Ya. Nah, ketika teks itu sangat sulit dipahami, itulah saatnya kami betul-betul harus pelajari ulang dengan memanfaatkan referensi-referensi yang terpercaya, yang berbobot, ya. Dan kadang-kadang untuk pembahasannya kami lirik-lirik terjemahan lain. Kami tidak menerjemahkan dari terjemahan lain, tapi kami lirik-lirik. Kadang-kadang kami ketawa, oh ini terjemahan bahasa Jerman ini kayaknya kurang pintar, kali ini dia kurang pintar gitu. Nah ini terjemahan bahasa Inggris ini, wah lumayan bisa menolong kita membayangkan, oh kayaknya bahasa kita begini. Kadang-kadang bisa dihadirkan sebuah terjemahan yang ternyata bahkan lebih baik dari terjemahan-terjemahan bahasa Eropa. Saya ambil sebuah contoh saja ya Pak, misalnya menerjemahkan Shalom. Saya sudah lihat, ada banyak bahasa-bahasa Eropa hanya sanggup menerjemahkannya sebagai damai. Kurang lebih. Tapi bahasa Indonesia sangat berhasil menggabungkan aspek damai dengan sejahtera. Yang sebenarnya makin dekat menggambarkan Shalom itu, yang artinya hidup seutuhnya. Untuk apa damai kalau tidak sejahtera? Itu bukan Shalom. Kan gitu. Begitu juga kalau sejahtera tidak damai, itu juga bukan Shalom. Jadi kita bisa belajar dari bahasa-bahasa lain ini, tapi sampai kepada sebuah kesimpulan apa yang bisa kita tuangkan di dalam bahasa kita.
Nah, disitulah memang kita harus Maaf saya menghargai. potong. Jadi konteks sosial, konteks budaya juga ikut mempengaruhi penerjemahan terhadap kata tersebut ya. Pasti. Jadi kadang-kadang yang kita anggap tidak masalah itu jadi masalah besar atau masalah yang cukup rumit di terjemahan tertentu. Saya pernah periksa terjemahan di Tabaru. Nah, Yesus memberi makan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Waktu kami memeriksa terjemahan, lalu mereka tanya kepada saya, Pak, tolong beritahu kami ini di sini punya banyak keranjang, Pak. Jenisnya A, B, C, D ukurannya. Nah, yang Yesus pakai keranjang mana? Wah, itu nggak pernah ada dalam bahasa Yunani. Saya tahu bahasa Yunaninya, gitu. Tapi ketika bertanya bagaimana itu mau dituangkan dalam terjemahan, saya waktu itu masih agak muda ya. Wah, ini ternyata problem tersendiri gitu. Akhirnya kita nafsir kan. Kira-kira keranjang yang besar yang bisa diangkat 2 orang itu yang mana? Nah, akhirnya mereka bisa diskusi dan oh kira-kira yang ini. Lihat ya. Akhirnya keranjang ukuran tertentu itu yang cukup besar yang bisa diangkat 2 orang, itulah yang menjadi terjemahan dari keranjang dalam bahasa Yunani waktu itu. Nah, itulah contohnya. Itu ya. Konteks sosio budayanya sangat menentukan. Iya. Kalau ya ini contoh yang paling populer adalah ini. Ini bagi kita yang mungkin jarang ikuti soal terjemahan. Kalau di satu tempat tidak ada domba, yang ada cuma babi, bagaimana kita menegosiasikannya? Karena nggak bisa dikatakan Yesus itu anak, nah itu kan harus jelas ada domba itu anak apa. Dan itu tidak kompatibel. Kalau babi itu tidak tahir dalam bahasa dalam Judaisme. Nah, bagi orang-orang di Papua misalnya, babi itu sangat tahir. Jadi kita harus cari jalan untuk melihat ternyata babi dalam bahasa Papua itu bisa dalam arti generik, ternak. Lalu kita carilah istilah atau ciptakanlah istilah, ada babi yang halal, kayak gitu. Babi yang lain jenisnya, bukan babi yang biasa ini. Jadi seperti itu, kita sering berhadapan dengan konteks seperti itu, yang membuat sebenarnya pekerjaan kami ini, yang walaupun terjadi di belakang layar, sebenarnya tidak pernah kekurangan daya tariknya. Gitu. Kami ini selalu gembira dan selalu belajar hal-hal baru dalam proses seperti ini. Dan selalu takjub betapa luar biasanya kekayaan bahasa dan budaya lokal itu. Jadi semakin masuk saya dalam, sekarang saya sudah hampir 30 tahun pelayanan di dalam bidang ini, semakin lama saya masuk dalam pekerjaan pelayanan penerjemahan Alkitab ini, semakin saya takjub. Tidak ada satu bahasa pun yang inferior terhadap bahasa lain. Masing-masing bahasa itu punya kekuatan yang menakjubkan. Dengan cara mereka mengungkapkan sesuatu. Jadi bahasa-bahasa Eropa yang kita lihat ini, Inggris dan sebagainya ini sering sekali kalau dibawa ke bahasa daerah dalam suatu proses mengalihkan bahasa, tiba-tiba jadi bahasa yang datar sekali. Terkesan miskin, metafornya kering. Padahal kalau dalam bahasa daerah, wah tiba-tiba itu hidup sekali. Untuk mengatakan marah, mereka akan menggunakan mungkin hati saya berkobar-kobar dengan api. Ya begitu. Tiba-tiba jadi penuh semangat sekali ungkapan-ungkapannya. Padahal cuma angry gitu. Seperti itu. Jadi ya, oleh karena itulah sudah lama kami memutuskan bahwa memang titik tolak kita tetap dari bahasa-bahasa asli, sumber. Dan kalau kita memang mengalami kesulitan, kita coba belajar dari bermacam-macam tafsiran yang berbobot, kadang-kadang melirik terjemahan-terjemahan lain, termasuk terjemahan-terjemahan dalam bahasa-bahasa barat. Tapi kadang-kadang kalau kami tahu bahasa daerah, kami juga lirik bahasa daerah. Wah, ada inspirasi dari sana juga. Begitu Pak prosesnya. Oke, ini mengingatkan saya akan pernah disampaikan oleh Pak Pendeta Robinson Raja Guguk ya. Beliau mengatakan bahwa Mazmur itu punya banyak alat musik yang tidak begitu dikenal oleh orang Batak gitu kan. Karena itu katanya di dalam penerjemahan beberapa alat musik itu misalnya digantikan dengan alat musik Batak misalnya gitu. Jadi dalam penerjemahan bahasa Batak, apakah begitu gitu? Ya, kalau memang kita tidak punya pilihan, memang kita harus memilih untuk memanfaatkan apa yang ada di tingkat lokal. Musik, alat musik itu jelas, ya. Dan persoalan terbesarnya sebenarnya ketika kita bicara soal kitab Mazmur dan alat musik tersebut,
tidak jarang istilah Ibraninya pun tidak jelas. Jadi kalau orang berpikir orang tahu bahasa Ibrani pasti mengerti itu secara jelas, izinkan saya mengatakan, kadang-kadang itu tidak jelas. Misalnya, istilah-istilah musik pun tidak jelas. Sampai sekarang, orang sering sekali nanya kepada saya, Pak, apa arti kata selah? Mas Bur kan sering selah gitu ya. Sampai sekarang saya bilang, tak ada satu manusia pun lagi di planet ini yang tahu, saya bilang. Ada yang bilang jeda, akhirnya kita tulis saja selah. Sudah. Jadi seperti itu Pak. Tentu kalau memang itu dimungkinkan mencari padanan-padanan yang sesuai, silakan. Ini sebentuk kontekstualisasi. Dan penerjemahan Alkitab memang adalah sebentuk kontekstualisasi. Tapi kontekstualisasi yang terbatas. Karena dia memang harus memperhitungkan teks sumbernya. Ya, jadi ya, kalau kita bicara dari aspek sejarah, wah ini bisa 3 jam lagi saya bicara nih kalau udah bicara soal penerjemahan. Betul, iya. Tapi saya berterima kasih bahwa dari percakapan kita yang sudah tidak terasa sudah 1 jam lebih ini sudah memberikan kepada kami begitu banyak informasi terkait dengan apa yang menjadi kerja LAI dan begitu besar perjuangan LAI untuk dan tim untuk menghadirkan Alkitab di tangan kami gitu. Dan kami baru sadar juga bahwa atau kami semakin diingatkan bahwa sebenarnya ketika kami membaca Alkitab itu juga kami dihadirkan pada konteks pada apa sosio budaya kami juga, jadi tidak sama sekali dilepaskan, cuma tinggal hanya bagaimana memahami itu gitu. Dan bahwa ini juga menjadi sebuah proses yang penting di dalam memahami apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, sebagai penutup sebagai akhir dari diskusi ini, kira-kira apa yang mau disampaikan atau apa yang bisa disampaikan Pak Anwar lagi berkaitan dengan harapan-harapan terkait dengan kehadiran LAI dan penerjemahan-penerjemahan yang dilakukan LAI ini, dan bagaimana kami sebagai masyarakat harus merespon dan menanggapi hal itu? Ya, yang jelas bahwa sesuai dengan visi dan misi Lembaga Alkitab Indonesia adalah bahwa kita bersama-sama ingin menghadirkan firman Tuhan dalam bahasa yang memang dekat dengan hati setiap pembaca Alkitab atau pendengar, bahkan sekarang sudah penonton Alkitab, ya. Supaya ini menjadi sebuah medium untuk bertemu dengan Tuhan itu sendiri dalam berbagai situasi kehidupan. Jadi kita punya misi bersama di situ. Dan misi ini nggak mungkin hanya menjadi misi Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab hadir, dia menjadi sebuah mitra logistik umat Kristiani di Indonesia. Supaya bersama-sama kita tetap menghadirkan kesaksian itu di bumi Nusantara. Dalam kepelbagaian bahasa dan budaya. Dalam kepelbagaian konteks sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Jadi kita tetap percaya teks-teks dasar ini memang wajar menjadi dasar bagi kita di zaman yang terus berubah, supaya tetap dia memberi arah dalam berbagai pilihan-pilihan yang memang tak habis-habisnya berada di hadapan kita. Jadi itu Pak, saya kira kami tetap minta didukung, didoakan, dan kiranya tetap bisa hadir di Indonesia ini menjadi berkat bagi Indonesia. Oke, terima kasih Pak Pendeta Anwar Chen untuk 1 jam lebih bersama-sama dengan kami di live Instagram ini untuk memberikan pemahaman dan juga informasi-informasi kepada kami berkaitan dengan kerja LAI. Saya atas nama teman-teman semua berharap bahwa kerja ini akan selalu diapresiasi dan semoga LAI bisa tetap melakukan tugas-tugas ini dengan baik untuk menghadirkan firman Tuhan di dalam kehidupan masyarakat, terutama di tengah-tengah umat Kristen dengan segala yang dibutuhkannya, termasuk juga dengan apa yang dibutuhkan oleh generasi milenial. Terima kasih Pak Anwar Chen sekali lagi untuk kesempatan yang ada ini mau berbagi dengan kami. Salam buat teman-teman semua di Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih Pak Pendeta Anwar Chen. Selamat malam, salam juga buat keluarga. Terima kasih.